Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Elvira dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang lemak dan metabolismenya. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu lemak. Nah, lemak ini merupakan sumber energi paling padat. Zat gizi ini menghasilkan 9 kalori untuk setiap gramnya, yaitu 2,25 kali lebih besar energi yang dihasilkan oleh lemak daripada karbohidrat dan protein dengan jumlah yang sama. Nah, lemak ini merupakan cadangan energi terbesar dalam tubuh. Nah, lemak ini juga disebut lipid atau dengan nama lain lipid, yaitu zat yang kaya akan energi yang berfungsi sebagai sumber energi utama untuk proses metabolisme tubuh. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi dari lemak. Nah, lemak ini berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh, sebagai pembentukan sel, sebagai asam lemak esensial, memelihara suhu tubuh, menghemat protein, sebagai pelarut vitamin, dan membantu sekresi asam lambung. Nah, selanjutnya, berdasarkan dari komposisi kimia, lemak dibagi menjadi 3. Ada lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli. Nah, lemak sederhana ini tersusun dari trigliserida yang terdiri atas 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contoh dari senyawa asam lemak sederhana ini yaitu lilin, plastisin, dan minyak. Yang kedua ini ada lemak campuran. Nah, lemak campuran ini tersusun dari gabungan antara senyawa bukan lemak dengan lemak. Contoh dari senyawa lemak campuran ini yaitu lipoprotein, fosfatidilkolin, dan lain-lainnya. Yang ketiga ini ada lemak asli. Nah, lemak asli ini atau derivat lemak adalah senyawa yang dihasilkan ataupun berasal dari proses hidrolisis lipid. Nah, seperti asam lemak dan kolesterol. Nah, berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak ini dibagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Nah, asam lemak jenuh ini yaitu asam lemak yang memiliki sifat non-esensial dikarenakan masih dapat disintesis oleh tubuh manusia. Sedangkan asam lemak tidak jenuh yaitu merupakan asam lemak yang mempunyai sifat esensial dikarenakan sudah tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia. Nah, selanjutnya ada beberapa olahan makanan yang mengandung lemak seperti alpukat, goreng-gorengan, kacang-kacangan, makanan cepat saji, daging, ikan, dan lain-lainnya. Seperti di gambar ini. Nah, berikut kita bahas tentang metabolisme dari lemak. Nah, pertama kita bahas tentang metabolisme terlebih dahulu. Nah, metabolisme ini adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Nah, selama proses yang kompleks tersebut, kalori dalam makanan dan minuman digabungkan dengan oksigen untuk melepaskan energi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi. Nah, terdapat 3 fase metabolisme lemak. Yang pertama itu ada beta oksidasi. Nah, ini terjadinya proses merubah asam lemak menjadi asetil-CoA. Yang kedua itu ada siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini adalah proses merubah asetil-CoA menjadi hidrogen. Dan terakhir ada proses fosforilasi oksidatif dan lain-lainnya. Nah, berikut ada gambar metabolisme dari lemak. Nah, bisa kita lihat berikut gambar metabolisme dari lemak. Nah, proses metabolisme lemak itu dimulai pertama itu di mulut. Nah, lemak mulai mengalami tahapan pencernaan. Terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lemak dikunyah di dalam mulut. Nah, yang kedua itu pada lambung. Nah, lemak ini mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya ada lemak ini memasuki hati, empedu, dan masuk ke dalam usus kecil. Nah,
Dari kantung empedu, lemak ini akan bergabung dengan bile yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Nah, senyawa selanjutnya, hasil pemecahan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kelebihan lemak kemudian disimpan dalam tubuh dan yang akan digabung dengan senyawa lain seperti fiber yang akan dikeluarkan melalui usus besar. Nah, adapun gangguan metabolisme lemak. Nah, gangguan metabolisme lemak ini dapat menyebabkan konsentrasi lipid plasma dalam darah meningkat sehingga menyebabkan beberapa penyakit, yaitu seperti penyakit kardiovaskular, penyakit kolesterol, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, berikut ada salah satu contoh penyakitnya, yaitu penyakit kolesterol. Nah, makanan sehat untuk penurunan kolesterol. Yang pertama itu ada kacang almond. Nah, kacang almond ini membantu mengurangi kolesterol jahat sekaligus meningkatkan jenis lemak bayi. Yang kedua itu ada alpukat. Nah, alpukat ini merupakan buah berlemak juga kaya akan beta-sitosterol yang mampu memotong kolesterol. Nah, yang ketiga itu ada tomat. Nah, makan tomat ini juga baik untuk mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Yang ketiga itu ada oatmeal. Nah, serat yang larut itu ditemukan dalam oat berbentuk seperti spons. Nah, selanjutnya itu ada ikan salmon. Nah, ikan salmon ini juga baik untuk dikonsumsi karena mengandung omega 3 yang secara efektif membantu mengurangi kolesterol jahat dalam darah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.